Oke, selamat pagi anak-anak Miss. Apa kabar? Miss harap kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, mengenai tugas kita minggu lalu sampai sekarang masih sedikit sekali Miss terima tugas ya. Oleh sebab itu kumpulkanlah hari ini yang terakhir. Kumpulkan tugas praktikumnya, pertanyaan-pertanyaan foto dan videonya hari ini juga. Siapapun yang tidak mengumpulkan sampai hari ini Miss jamin nanti nilai bulanan keterampilannya rendah. Oke? Nah, kita masuk ke materi baru yaitu adalah bab 3 atau bab terakhir yang ada di kelas 12 semester 1. Nah, bab 3 ini berhubungan dengan kimia unsur. Namun dalam beberapa penjelasannya akan Miss bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu adalah gas mulia dan halogen. Jadi untuk materi ini Miss harap kalian sudah mempersiapkan diri, sudah menyiapkan buku catatan dan alat tulisnya, dan fokuslah selama Miss menjelaskan. Oke? Nah, gas mulia dan halogen. Gas mulia dan halogen ini terdapat pada sistem periodik unsur. Udah kelas 10 kan? Nah, gas mulia adalah golongan unsur yang terletak di golongan 8A, sementara halogen adalah golongan unsur-unsur yang terletak di 7A. Gas mulia secara pengertian sesuai nama dia wujudnya gasna. Dan yang kedua, sama seperti yang Miss bilang tadi, terdapat pada golongan 8A, bersifat mulia. Nah, bersifat mulianya ini dalam artian dia sukar berikatan dengan unsur lain. Dia elektron valensinya sudah penuh, maka dia tak perlu unsur lain untuk berikatan untuk mencapai kestabilan. Itulah yang menyebabkan dia mulia. Di alam kita ini dia terdapat bebas sendirinya tanpa berikatan dengan unsur lain. Kalau unsur lain kan butuh unsur lainnya untuk berikatan supaya mencapai kestabilan. Sementara gas mulia tanpa ada unsur lain, dia sudah ada di alam, bebas bergerak, bebas penyebarannya. Jadi dia tak perlu unsur lain untuk berikatan mencapai suatu kestabilan. Nah, kita masuk ke sifat periodik gas mulia. Nah, sifat periodik ini dipengaruhi beberapa data fisik, yaitu nomor atom, elektron valensi, jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan kerapatan. Nah, dengan kulit valensi yang sudah penuh, unsur gas mulia sangat sukar menerima elektron. Hal ini dapat dilihat dari harga afinitas elektronnya yang rendah. Nah, kestabilan unsur ini menyebabkan unsur-unsur ini sukar membentuk ion, sukar melepas, dan sukar menerima elektron. Artinya tanpa dia membentuk ikatan, jadi dia tak perlu membentuk ion supaya mencapai kestabilan. Kalau unsur-unsur lain kan perlu menyocokkan dirinya menjadi ion positif atau ion negatif untuk boleh berikatan dengan unsur lain. Tapi gas mulia ini tak perlu, karena dia sudah mencapai elektron valensi atau konfigurasi penuh yang menyebabkan dia stabil dan dia sangat sukar untuk berikatan dengan unsur lain. Oke, itu adalah sifat periodik gas mulia. Selanjutnya kita masuk ke sifat fisik gas mulia. Nah, sifat fisik gas mulia bisa diperhatikan datanya. Nah, titik didih dan titik lelenya lebih kecil dari suhu ruangan, sehingga seluruh gas mulia pasti wujudnya adalah gas. Dan karena suka bereaksi, unsur ini berada di alam dalam bentuk monoatomik, benar-benar dia tunggal ya. Contoh helium benar-benar helium. Nah, helium yang biasa diisi untuk balon udara itu merupakan salah satu contoh bukti kalau gas mulia tanpa unsur lain sudah bisa berikatan, sudah bisa mencapai kestabilan ya. Oke, kita masuk ke sifat kimia gas mulia. Nah, yang pertama adalah kelimpahan. Nah, kelimpahannya ini bisa Miss kategorikan. Untuk helium, kelimpahannya di udara itu adalah 5,24 bagian per juta, neon 18,20, argon 9.340, kripton 1,114, dan xenon adalah 0,084. Bisa dipastikan argon yang paling tinggi terdapat di udara kan. Dan radon ini tidak terdapat di udara karena radon ini sifatnya adalah radioaktif. Oke? Selanjutnya kita masuk ke kereaktifan. Nah, karena dia tidak bisa berikatan dengan unsur lain, ternyata ada seorang ahli yang namanya Neil Bartler. Dia membuat senyawa yang stabil dari unsur gas mulia dan unsur lain. Direaksikannya lah suatu senyawa yaitu PTF6 dengan oksigen, direaksikannya dengan Xe. Ternyata pencobaan si Neil Bartler ini berhasil mencocokkan si
membuktikan kalau si gas mulia ini bisa berikatan dengan unsur lain. Nah, berikatan dengan unsur lain secara ikatan kimia dia penyimpangan melalui kaidah oktet kan, sudah pasti, karena kalau kaidah oktet kan mereka dalam elektron valensinya sendiri sudah mencapai kaidah oktet. Rupanya berdasarkan percobaan Sinel-Bettel selain XePTF6 terdapatlah beberapa unsur lain yang ada di tabel ini yang bisa terbentuk antara gas mulia dengan unsur lain. Contohnya yang pertama adalah XeF2, wujudnya adalah kristal, KrF2, XeF4, XeOF2, XeF6, XeOF4, XeO3 dan XeO4. Jadi ini adalah kereaktifan unsur-unsur gas mulia terhadap unsur lain. Oke? Itu adalah mengenai gas mulia. Selanjutnya kita masuk ke halogen. Nah, halogen bersifat elektronegatif, adalah unsur-unsur yang terdapat pada golongan 7A dalam tabel periodik. Nah, tidak semua unsur yang ada pada golongan 7A adalah halogen ya. Halogen itu adalah F, Cl, Br, dan I. Sementara At atau statin tidak termasuk ke dalam halogen. Kenapa? Karena At atau statin bersifat radioaktif ya. Oke. Kita masuk ke sifat fisik halogennya. Ini bisa diperhatikan sifat fisik halogennya. Nah, unsur halogen memiliki bau yang menyengat atau uapnya sangat berbahaya ya. Dan ini jangan sampailah menciumnya nak, karena kalau misalnya kita menciumnya bisa saja menyebabkan kerusakan pada hidung kita ya, kalau memang dia dalam konsentrasi atau dalam kadar yang tinggi. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat kimia halogen. Nah, sifat kimia halogen ini dibagi menjadi kelarutan. Nah, kelarutan berdasarkan pembagiannya, unsur fluorin dapat larut dalam air membentuk HF atau hidrogen fluorida atau asam fluorida. Yang kedua, unsur iodin sukar larut dalam air namun mudah bereaksi dengan kalium iodida. Dan yang ketiga, iodin larut dalam pelarut organik seperti kloroform dan ether. Nah, selanjutnya adalah reaksi pendesakan logam. Nah, reaksi pendesakan logam adalah reaksi yang membuat halogen terletak lebih atas dalam golongan 7A. Nah, ini adalah dikarenakan halogen yang terletak lebih atas dalam golongan 7A merupakan pengoksidasi yang lebih kuat dibandingkan unsur halogen yang berada di bawahnya. Nah, perhatikan reaksi pendesakan ini yang secara urutan karena ada F, ada Cl, ada Br, dan I. Jadi yang paling atas bisa mendesak paling bawahnya, sementara yang paling bawah tidak bisa mendesak yang paling atasnya. Nah, jadi F bisa mendesak Cl, bisa mendesak Br, dan bisa mendesak I. Sementara Cl tidak bisa mendesak F, tapi dia bisa mendesak Br dengan I. Begitupun dengan Br. Br tidak bisa mendesak F dengan Cl, tapi dia bisa mendesak I. Sementara I sama sekali tidak bisa mendesak logam lainnya. Nah, itulah sifat kimia dari halogen. Yang menjadi tugas kalian adalah kalian pahami materi ini dengan baik, kalian catat materinya di buku catatan, dan begitu selesai langsung kumpulkan sama Miss ya. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.